Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimati Al-Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang fi'il. Apa definisi fi'il secara bahasa dan secara istilah. Begitu juga tanda-tandanya ada 4. Dan itu pun sama, nggak jauh beda dengan apa yang telah kita lalui di kitab sebelumnya At-Tuhfatul Ushobiyah. Sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis fi'il. Yang kita tahu semua fi'il ada berapa jenisnya? 3. Apa aja? Fi'il madhi, mudhari dan amr. Itu mazhab apa? Basrah atau Kufah? Basrah. Kalau dalam mazhab Kufah fi'il ada berapa? 2. Apa itu? Madhi dan mudhari saja, amar enggak ada. Dan insyaallah nanti juga akan disampaikan di sini tanda fi'il madhi, tanda fi'il mudhari dan fi'il amr. Dalam matan pun juga dijelaskan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa 3 anwa'in. Dan dia ada 3 jenis fi'il, ada 3 jenis. Yang pertama madin. Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kenapa ini dibacanya madin. Di halaman setelahnya 22. Ya, fi'il yang pertama madin. Apa tanda fi'il madhi? Kita sudah tahu semua apa tandanya? Dapat menerima tak tanis as-sakinah. Di sini kata penulis madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nits sakinati. Diketahui dengan tak tanis as-sakinah ma'ruf insyaallah. Kita sudah ketahui bersama, sering kita praktek. Contohnya qamat wa qa'adat, maka di sini qamat dan qa'adat dia fi'il apa? Madhi karena menerima tak tanis as-sakinah. Wa minhu, dan hu kembali ke mana itu? Madin. Termasuk fi'il madhi juga ni'ma. Dia fi'il madhi. Bi'sa dia juga fi'il madhi. Laisa, asa juga fi'il madhi alal asahhi menurut pendapat yang paling benar. Apa yang antum pahami di sini ketika dikatakan alal asah? Menurut pendapat yang paling benar, apa yang bisa antum pahami? Kalau ada apa di situ? Ketika dikatakan ni'ma bi'sa laisa 'alal asa, dia adalah fi'il madhi menurut pendapat yang paling benar, yang antum pahami apa di situ? Ada apa berarti? Hah? Belum tergambar. Hah? Ahsan, labas. Berarti di situ menunjukkan adanya silang pendapat. Adanya silang pendapat. Ada yang mengatakan ni'ma bi'sa laisa asa itu bukan fi'il madhi. Ada yang mengatakan ni'ma bi'sa itu isim. Dan itu juga nanti akan kita bahas dalam kitab Qatrun Nada. Dalil-dalilnya, adapun ini dia secara ringkas saja. Jadi pendapat yang benar ni'ma bi'sa laisa asa itu adalah fi'il madhi. Qala syarih hafidhullah ta'ala, lihat di sini nanti ada faidah. Qauluhu wa huwa 3 anwa'in. Ay al-fi'lu min haitsu huwa.
Wa inna ma kanatil af'alu thalathatan. Kenapa fiilnya ada 3? Li'annal azminata thalathatun. Idhil fi'lu alladhi huwal hadathu imma mutaqaddimun an zamanil ikhbari aw muqarinun lahu aw mutaakhir. Fal awwalul madi wa thanil halu wa thalithul mustaqbalu. Wa qad jama'aha Zuhairun fi qawlihi wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Kata pensyarah hafizallahu taala, fiil ada 3 jenis, yaitu fiil dari sisi dianya, dari sisi fiilnya itu sendiri. Karena nanti banyak antum jumpai pembagian fiil. Ada yang bisa kasih contoh pembagian fiil yang lainnya selain pembagian ini? Hah? Ini kan pembagiannya fiil ada 3, madi, mudhari, amr. Antum bisa kasih contoh lagi gak? Antum udah pelajari? Hah? Bukan. Pembagian fiil yang lain. Ada yang bisa contoh? Udah antum pelajari di Muhtarat. Ada 2 pembagiannya. Apa tuh? Anda kasih tahu. Ayo coba diingat-ingat pembagian fiil yang lain. Apa? Apa sih? Fiil mabni ma'lum, fiil mabni majhul, itu juga pembagian fiil. Tapi itu pembagiannya apa? Dari sisi pelakunya, diketahui atau tidak diketahui. Jadi beda. Pembagian itu berbeda dari sisinya apa? Ada lagi pembagian fiil yang lain. Fiil mutasarrifun tamun dan mutasarrifun naqisun. Itu berarti apa? Fiil ditinjau dari sisi perubahannya. Jadi kalau antum ditanya fiil terbagi menjadi berapa? Keren kalau antum jawab. Dari sisi apa dulu Ustaz? Wih, keren nih, Masya Allah. Kalau kata orang sekarang, nyampe. Wih. Itu berarti santri keren. Berilmu memang. Ditantang kan? Dari sisi mana dulu Ustaz? Dari sisi fiilnya, dari sisi perubahannya, atau dari sisi ketahui atau tidak diketahui pelakunya. Maka di sini fiil terbagi menjadi 3, madi, mudhari, amr. Dari sisi apa? Dari sisi fiilnya. Min haitsu huwa. Dari sisi fiilnya. Apa arti fiil? Kejadian. Dari sisi kejadiannya. Kan kejadian ada yang lampau, ada yang sekarang, ada yang akan datang. Jadi kalau ditanya fiil terbagi menjadi berapa? Dari sisi fiilnya, yaitu kejadiannya. Antum jawab 3 Ustaz. Ada madi, dia kejadian di waktu lampau. Ada mudhari, itu sekarang atau akan datang. Ada amr, dan amr itu pasti akan datang. Jadi Masya Allah, faedah lagi kan? Alhamdulillah. Wa huwa salasatu anwa'in ay al-fi'lu min haitsu huwa. Fi'il dari sisi dianya, dari sisi kejadiannya. Kenapa dia 3? Wa inna ma kanatil af'alu salasatan. Kenapa? Sesungguhnya fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Kenapa? Li'annal azminata salasatun. Karena bahwasannya waktu-waktunya pun ada 3. Masya Allah. Jadi antum ditanya fi'il dari sisi fi'ilnya, kejadiannya terbagi menjadi berapa? 3 Ustaz, madi, mudhari, amr. Kenapa kok 3? Antum jawab lagi, karena zamannya ada 3. Masya Allah.
Kemudian kata pensyarah Allah Ta'ala, idzil fi'lu alladhi huwal hadatsu. Karena fi'il yang dia adalah kejadian, ya kita udah tahu entah dia lampau sekarang atau akan datang kan gitu. Imma mutaqaddimun an zamanil ikhbari, entah telah berlalu dari waktu pengkabaran. Berarti ini apa? Madhi. Au muqarinun lahu, atau bergandengan dengannya, yaitu dengan waktu pengkabaran. Ini apa? Sekarang atau sedang. Au mutaakhirun anhu, atau diakhirkan dari waktu pengkabaran, yaitu akan datang. Jadi pengkabaran dulu baru fiilnya nanti ada, baru diakhirkan. Mudahnya fal awwalul madi, yang pertama madi, yaitu mutaqaddimun an zamanil ikhbar, telah berlalu dari waktu pengkabaran, sudah terjadi. Antum udah duduk, kemudian ana bilang, antum udah duduk nih, ana bilang jalasat at-tullabu, berarti apa? Duduknya telah berlalu dari waktu pengkabaran. Wasani al-halu, yang kedua sekarang, yaitu muqarinun lahu di situ. Apa tadi muqarinun? Bergandengan. Jalasat tullabu, antum memang sedang duduk. Aw mutaakhirun anhu, atau fiilnya, kejadiannya diakhirkan dari waktu pengkabaran. Maksudnya apa? Nanti baru terjadi. Antum nih belum berdiri, udah berdiri belum? Belum. Ana ngomong sekarang, kumu. Antum udah berdiri belum? Belum. Nanti kan setelah ana ngomong baru antum berdiri. Berarti perbuatannya diakhirkan. Kumu, ana ngomong dulu baru nanti antum berdiri. Nah, baru nanti diakhirkan berdirinya. Wasalithul mustaqbal, itu dia yang ketiga, mustaqbal yang tadi mutaakhirun an. Mudahnya udah, fi'il ada 3 waktunya, lampau, sekarang, akan datang, madi, hal, mustaqbal, udah. Wa qad jama'aha Zuhairun fi qawlihi, dan telah digabungkan oleh Zuhair dalam perkataannya bahwasannya fi'il waktunya ada 3, di sini dikumpulkan dalam 1 bait. Wa a'lamu ma fil yaumi, dan aku mengetahui apa yang terjadi pada hari ini. Berarti ini apa? Madi, hal, atau mustaqbal? Pada hari ini, madi, hal, atau mustaqbal? Hal. Tulis di atasnya. Fil yaumi, atas garis al-halu. Wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu, aku mengetahui apa yang terjadi hari ini, wal amsi qablahu, dan kemarin sebelumnya. Itu apa? Madi, hal, atau mustaqbal? Madi. Tulis di atasnya madi. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami, akan tapi aku tentang pengetahuan ma fi ghadin, apa yang terjadi besok, ami, aku tidak tahu, atau aku buta. Ini apa? Madi, hal, atau mustaqbal? Mustaqbal. Jadi fiil kejadian ada 3 waktunya. Madi, hal, dan mustaqbal. An ilmi ma fi ghadin ami, akan tapi aku, an, tentang, ilmu, yaitu pengetahuan, ya, tentang pengetahuan, ma fi ghadin, apa yang pada esok hari. Bisa antum tambah, apa yang terjadi pada esok hari, terserah, nggak mau pakai terjadi atau mau pakai nggak apa-apa. Akan tapi aku tentang pengetahuan pada esok hari, ami, buta, yaitu tidak mengetahuinya karena belum terjadi. Kemudian di sini kata pensyarah hafizallahu taala, yang tadi antum sudah sampaikan fi'il ada 3, itu madhab Basrah. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannifu min anna al-fi'la 3 anwa'in huwa madhhabul basriyina
wa huwa as-sahihu. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannifu, dan apa yang dipilih pendapatnya oleh penulis dari bahwasanya fi'il ada 3 jenis, madi, mudhari, amr, dia adalah madhab Basrah, madhab Basriyin, para ulama Basrah. Wa huwa sahihu, dan dialah yang benar. Dan ada pendapat yang lain. Wa dhahabal kufiyuna ila annahu qismani bi isqatil amri binaan ala annahu muqtata'un minal mudhari'i. Kata pensyarah hafizallahu taala, wa dhahabal kufiyun, dan para ulama Kufah berpendapat, ya biasa perbedaan pendapat. Dalam hal fikih pun banyak. Antum tahu mazhab Syafi'i, anjing najis atau haram? Najis atau tidak najis? Najis. Anjingnya ya. Kalau dagingnya telah jelas nggak boleh dimakan. Anjing ya megang itu najis. Tapi mazhab Imam Malik nggak najis. Mazhab Maliki tidak najis. Jadi kalau pegang anjing nggak apa-apa. Mazhab Syafi'i nggak boleh, megang pun nggak boleh. Semuanya itu dia najis. Iya. Ini pun juga sama dia dalam nahwu. Oke. Para ulama Kufah berpendapat bahwasannya fiil ada 2 pembagiannya. Madi dan mudhari bi isqatil amri, dengan menjatuhkan fiil amr. Jadi amr enggak ada, madi dan mudhari saja. Lalu kemana amrnya, Ustaz? Kan jelas ada yang namanya ijlis, duduklah, uktub, tulislah, itu mereka kemanain? Kata Syekh di sini, binaan ala annahu muqtata'un minal mudhari'i. Pendapatnya dibangun, ya binaan, karena dibangun atau pendapatnya dibangun atas bahwasannya kembali ke mana? Amr. Bahwasannya amr diambil dari mudhari'. Muqtata'un diambil dari mudhari'. Jadi kata mereka fi'il cuma 2, madi dan mudhari' saja. Lalu yang kayak ijlis, uktub, idhab itu apa? Kata mereka itu asalnya fi'il mudhari', diambil dari mudhari'. Lihat di sini kata Syekh. Idh aslu idrib, nih asal muasal idrib contohnya, indahum litadrib fi'il mudhari'. Hudhifatil lamu takhfifan, thumma ta'u li khawfil iltibasil amri, hina idin bil mudhari'i halatal waqfi, thumma utiya bihamzatil wasri min ajlin nutqi bis sakini fasara drib. Kata mereka id aslu drib, karena asal dari idrib pukullah. Contohnya indahum litadrib, menurut mereka asal idrib itu litadrib fil mudhari', diambil dari mudhari'. Litadrib ini lamul amr. Antum udah lalui itu di Tuhfatul Ushobiyah, lamul amr. Jadi kalau misalnya ana nyuruh Anas nggak nulis, ana bilang litaktub ya Anas, hendaknya kamu nulis. Jadi artinya litaktub apa? Hendaknya kamu nulis. Litajlis ya Zakaria, hendaknya kamu duduk. Lalu kemana? Lalu dari litadrib kok bisa jadi idrib? Lihat di sini asal muasalnya, penting harus diketahui. Litadrib, kenapa kok bisa jadi idrib? Hudhifatil lamu takhfifan. Pertama, dihapus lamnya, takhfifan, untuk meringankan. Jadi apa? Tadrib. Lamnya dihapus untuk meringankan, jadi tadrib.
Thumma ta'u, kemudian taknya dihapus lagi. Kenapa dia dihapus? Li khaufil iltibasil amri hina idzin bil mudhari'i. Karena takut tersamarkan perintah ketika itu dengan mudhari'. Halatal waqfi, ketika dalam keadaan waqaf. Jadi tadrib biar tidak tersamarkan, terbingungkan antara perintah dengan mudhari' ketika dalam keadaan waqaf, sehingga taknya dihapus. Jadi gimana? Adrib. Tahu ya? Karena takut terbingungkan antara perintah ketika itu dengan mudhari' ketika dalam keadaan waqaf. Karena kalau ketika dalam keadaan waqaf kan sukun. Antum kalau baca Quran gimana kalau waqaf? Qul huwallahu ahad, sukun kan dalam keadaan waqaf. Dalam percakapan juga begitu. Ketika antum ingin berhenti disukunkan dia. Oleh karena itu dihapus taknya, agar tidak rancu, samar, bingung antara perintah dengan mudhari' ketika dalam keadaan waqaf, sehingga taknya dihapus. Jadi adrib. Lalu setelah itu apa langkah ketiga? Thumma utiya bihamzatil wasli min ajli nutqi bisakini. Kemudian didatangkan dengan hamzah wasal. Min ajli nutqi bisakin, dalam rangka mengucapkan dengan sukun. Jadilah idrib, fasaradrib. Jadi pertanyaannya, iftah asalnya apa? Litaftah. Uktub asalnya apa? Litaktub. Idhab asalnya apa kata mereka? Litadhab. Kemudian apa lagi? Iqra asalnya apa? Litaqra. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kajian, Syekh, kalau antum berani beda dan antum tahu, nggak apa-apa, antum kasih Syekh. Misal ditanya, ya tulab, kam yanqasimul fi'lu, antum tunjuk tangan. Misalnya Faruk bilang, ana ya Syekh, yanqasimul fi'lu ila qismaini. Lesh qismaini? Fi'lul madi wa fi'lul amr. Limadha aina fi'l amr? Lianna fi'lal amri muqtata'un minal mudhari'. Itu diambil dari mudhari'. Aslu idrib huwa litadrib ya Syekh. Masya Allah. Langsung ajib, ahsanta ya Faruk. Ana pernah ketika di Yaman begitu. Jadi ketika ditanya I'rab ada sebuah hadis itu ana lupa. Mani ladzi yastati i'rab? Ana tunjuk tangan, ya Syekh. Mau i'rab yang mana gitu. Beri, terserah antum. Ana kasih i'rab 3 i'rab di situ. Ada 3 i'rab, ana kasih semua 3 i'rabnya. Ya, enggak apa-apa seseorang itu agar membuat yang lainnya semangat dalam belajar. Memotivasi yang lainnya dalam belajar. Kemudian wa qauluhu madin, ini dia anak tadi sampaikan di awal, akan disampaikan oleh pensyarah kenapa kok bisa madin. Asluhu madiyun. Jadi madin asalnya madiyun. Ini sama dia kayak qadin, qadiyun, wadin, wadiyun. Lalu kok bisa madin? Lihat di sini. Asluhu madiyun bitahrikil ya'i munawwanatan. Fastasqalatil harakatu 'alal ya'i. Fahudifat. Faltaqa sakinani al-ya'u ma'a tanwini fahudifatil ya'u liltiqa'is sakinaini. Sebelum itu ana ingatkan kembali, tanwin asal muasalnya itu apa? Nun sukun tambahan.
Nun sukun tambahannya. Di sini kata Syekh hafizallahu taala, wa qauluhu madin. Madin asalnya adalah madiyun. Asalnya adalah madiyun. Bitahrikil ya'i munawwanatan, dengan mengharokatkan ya yang dalam keadaan bertanwin, madiyun. Alhamdulillah. Fastathqalatil harakatu 'alal ya. Dan dianggap berat harokat di atas ya. Fahudifat, lalu dihapus harokatnya. Ingat, fahudifat ini dia fi'il mabni majhul mughayyar sighah. Naibul fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke al harakah. Jadi yang dihapus harokatnya, bukan ya-nya. Penting itu. Nanti Anda tulis di papan tulis. Antum antum terjemahan aja dulu. Faltaqa sakinani al-ya'u ma'at tanwini. Maka bertemu dua sukun, ya bersama dengan tanwin. Sehingga apa? Fahudifatil ya'u, dihapuslah ya karena bertemunya dua sukun, jadilah madin. Jadilah madin. Perhatikan. Antum di Mukhtarat taunya kalau isim mangkus tidak kemasukan al dan dia dalam keadaan marfu dan majrur, maka apa? Ya-nya dihapus. Cuman itu doang kan? Tapi nggak tahu kenapa kok dihapus. Sekarang baru dijelaskan. Dan bagaimana asal muasalnya? Dari madiyun kok jadi madin? Madiyun. Kita sudah pelajari tanwin asal muasalnya apa? Nun sukun. Oke, kita buat saja nun sukun. Madiyun jadinya. Perhatikan. Oke, kita kembalikan ya. Madiyun seperti ini. Di situ kata Syekh, antum lihat bukunya, fastathqalatil harakatu 'alal ya. Dan dianggap berat harokat di atas ya. Apalagi dhammah. Orang Arab itu dia nggak suka hal-hal yang berat, dia suka yang ringan, suka yang mudah. Karena berat harokat di atas ya, apalagi harokatnya dhammah, maka apa yang terjadi? Fahudifat, maka dihapus. Yang dihapus apa? Ya apa harokatnya? Harokatnya. Jadi apa? Sukun. Kemudian kata Syekh, faltaqa sakinani, maka bertemulah dua sukun, yaitu apa? Al-ya'u ma'at tanwin, ya bersama dengan tanwin. Karena tadi ya dihapus harokatnya. Jadi bertemu berapa sukun? Dua sukun. Dalam kaidah, apabila bertemu dua sukun, yang pertamanya huruf illah, maka huruf illahnya dihapus. Coba lihat, di sini bertemu dua sukun. Yang pertama mana? Ya, ya huruf illah bukan? Huruf illah apa aja? Alif, waw, ya. Apabila bertemu dua sukun, yang pertama huruf illah, maka huruf illahnya dihapus. Faltaqa sakinani al-ya'u ma'at tanwin fahudifatil ya'u, maka dihapuslah ya karena bertemu dua sukun. Lalu kemudian nunnya dikembalikan lagi ke bentuk tanwin, jadilah seperti ini, madin. Paham insyaallah? Asal muasalnya nunnya dikembalikan lagi dalam bentuk tanwin, tapi dia madin jadinya. Karena di situ kan dotnya kasroh. Ikutilah dia kasroh juga, madin. Alhamdulillah. Wa qawluhu madin asluhu madiyun bitahrikil ya'i munawwanatan, dengan mengharokatkan ya dalam keadaan ditanwin. Fastathqalatil harakatu 'alal ya'i, lalu dianggap berat harokat di atas ya. Fahudifat, lalu dihapus harokatnya, disukunkan.
Faltaqa sakinani al-ya'u ma'a tanwin, maka bertemulah dua sukun ya bersama dengan tanwin. Fahudifatil ya'u liltiqa'i sakinaini, maka dihapuslah ya karena bertemunya dua sukun. Karena dihapuslah ya karena bertemunya dua, maka dihapuslah ya karena bertemunya dua sukun. Ini mau antum tulis enggak? Coba antum tulis seperti ini. Kalau enggak antum tulis bingung nanti. Ana juga ana tulis. Dibuat memanjang ke bawah. Madiyun. Lalu kemudian apa? Berat harokat di atas ya, lalu dihapuslah harakatnya. Jadilah madin. Kemudian bertemu dua sukun, yang pertama huruf illah, maka dihapus. Jadilah apa? Madin. Kemudian nun sukun tambahin dikembalikan lagi ke tanwin dan huruf sebelumnya dot kasroh, sehingga apa? Jadilah dia diikutkan ke sama-sama kasroh, maka jadilah madin. Mudah ya? Ayo cepetan anak tunggu, nggak apa. Kelihatan Anas? Begitu juga qadin, wadin, hadin. Dan yang lainnya dari isim mangkus yang tidak kemasukan al. Kalau kemasukan al jadi bagaimana? Al-madhi. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya yang bisa jawab pintar dia. Tadi kan kalau tidak kemasukan al jadi madin. Asalnya madiun, oke? Udah tahu kita ini semua? Lalu kenapa kalau kemasukan al nggak menjadi al-madi? Tapi dia al-madi, ya-nya ada. Kenapa nggak dihapus juga sama seperti ini? Ada yang bisa jawab? Paham nggak pertanyaannya? Kan dia kalau tidak kemasukan al, ya-nya dihapus jadi madin. Benar bukan? Asal muasal udah kita bahas. Tapi kenapa kalau kemasukan al, ya-nya tidak dihapus? Al-madi. Bisa jawab pintar. Cerdas deh. Encer otaknya. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fik. Ajib. Karena tidak bertemu dua sukun. Karena nggak ada tanwin. Kan kalau ada al nggak bertanwin. Karena tidak bertanwin sehingga tidak bertemu dua sukun. Kan tanwin asal muasalnya apa? Nun sukun tambahan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut. Kemudian apa definisi fi'il madi? Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallumi. Dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas kejadian yang jatuh sebelum waktu pembicaraan. Ya, ma'ruf sudah kita pelajari di Tuhfatul Ushobiyah, antum pun sudah hafal. Contohnya qama Zaidun wa qa'ada Amrun. Faedah lagi. Kenapa fi'il madi didepankan? Kenapa enggak mudhari dulu? Kenapa enggak amar dulu? Bisa aja kan fi'il madi terbagi menjadi 3, mudhari, amar, baru madi. Kenapa harus madi dulu? Di sini kata Syekh, wa qaddamahu ala ghairihi
limaji'ihi 'alal asli idh huwa muttafaqun 'ala bina'ihi wa qaddamahu 'ala ghairihi. Penulis mengedepankan madhi daripada selainnya, mudhari dan amr. Kenapa? Pertama, limaji'ihi 'alal asli, karena datangnya dia di atas hukum asal. Perlu antum ketahui, fi'il hukum asalnya mabni. Berarti kalau mu'rab apa? Cabangnya. Jadi kalau ditanya apa hukum asal fi'il? Mabni. Dan fi'il madi mabni. Dan mabninya lagi muttafaqun 'ala bina'ihi, disepakati atas kebinaannya. Para ulama Basra, para ulama Kufah sepakat fi'il madi mabni dia. Kalau fi'il mudhari apa? Mu'rab. Fi'il amr ada silang pendapat. Ada yang mengatakan mabni, ada yang mengatakan mu'rab. Yang mengatakan mu'rab yaitu mazhab Kufah, karena kata mereka idrib asal muasalnya apa? Litadrib. Berarti apa? Mu'rab. Paham insyaallah? Jadi kalau ditanya misalnya nanti ada daurah syekh, kenapa penulis dalam buku-buku nahwu mendahulukan fi'il madi? Antum jawab, limaji'ihi 'alal asli ya Syekh, karena datangnya dia di atas hukum asal. Li'anna al-fi'la fil asl huwal madi. Karena fi'il pada asalnya dia li'anna al-fi'la fil asl huwal mabni. Karena bahwasanya fi'il pada asalnya dia mabni. Dan madi mabni, dan mabninya disepakatin oleh para ulama. Sedangkan amar mabni juga, tapi dia diperselisihkan. Apakah dia mabni ataukah dia mu'rab? Yang mengatakan mu'rab karena dia asalnya dari mudhari, idrib litadrib, iftah litaftah, kan mudhari mu'rab. Oke, kita lanjut. Qala syarihu hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa yu'rafu ay yumayyazu 'anil mudhari'i wal amri bita'it ta'nithi sakinati nahu qamat hindun wa qa'adat. Perkataan penulis fi'il madi yu'rafu diketahui yaitu yumayyazu dibedakan dari mudhari dan amr dengan tak tanis as-sakinah ma'ruf, sudah jelas. Contohnya qamat hindun wa qa'adat. Qala al-Fakihi, berkata al-Fakihi, law qala nahu qama wa qa'ada lakana aula. Li'annahu alladhi yaqbalu at-ta'a fayumayyazu biha. Berkata ya al-Fakihi, jikalau penulis mengatakan contohnya adalah qama wa qa'ada tanpa tak tanis dulu, karena kalau antum lihat di matan, coba lihat di matan, dia langsung kemasukan tak tanis, qamat qa'adat. Jadi kata seorang ulama al-Fakihi, beliau mengatakan kalau penulis memberikan contohnya qama dan qa'ada tanpa kemasukan tak tanis terlebih dahulu, itu lebih utama. Kenapa? Karena bahwasanya dia yaqbalu ta', dia yang menerima ta', sehingga apa dapat dibedakan dengannya qama wa qa'ada, baru seseorang dapat memasukkan qamat qa'ada. Tapi itu nggak perlu antum pusingin, sama aja. Yang penting antum tahu kalau tanda fi'il madi adalah dapat menerima ta' ta'nis as-sakinah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, misrah. Mungkin bagusnya kita istirahat dulu ini 30 menit karena nanti kita akan masuk yang lumayan sulit, dan ana minta kefokusan antum tentang ni'ma, bi'sa, laisa, asa. Menurut pendapat yang paling benar dia adalah fi'il madhi. Istirahat sampai jarum bajang ke angka 12, 35 menit berarti antum istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.